Duka atas kepergian sang ayah untuk selama-lamanya masih menyisakan kesedihan bagi Ria Ricis dan keluarganya. Sempat tak bisa hadiri pemakaman sang ayah lantaran hilang sinyal saat berada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ricis pun akhirnya bisa kembali ke Jakarta hingga ia pun lemas saat bersimpu di pusara sang ayah. 3 hari kepergian sang ayah, seperti apa suasana acara tahlilan yang digelar di kediaman Ricis yang juga bertepatan dengan hari ulang tahun ibunda tercintanya. Sempat tak mengetahui sang ayah meninggal dunia karena dalam kondisi tak ada sinyal. Lantas, seperti apa Ria Ricis yang menceritakan bagaimana akhirnya ia tahu sang ayah telah tiada hingga firasat yang ia rasakan. Benarkah saat turun dari pegunungan, Ricis sempat dituntun jalannya oleh seekor anjing yang seolah mempermudah langkah Ricis agar bisa pulang ke Jakarta? Sebagai anak bungsu, salah satu YouTuber sukses di tanah air ini memang menjadi anak tersayang hingga kebanggaan orang tuanya. Tak hanya itu, saking eratnya dengan sang ayah, Ricis pun mengajak ayah dan ibunya tinggal bersama di rumahnya yang ia bangun dari kerja kerasnya sebagai seorang YouTuber. Namun benarkah lantaran sayangnya dengan Ricis, sang ayah sempat menitipkan pesan kepada sang kakak Oki Setiana Dewi untuk mencarikan suami yang tepat untuk Ricis sebelum sang ayah meninggal dunia. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hari sudah almarhum Sulianto bin Sastro Martoyo, ayahanda Ria Ricis dan Oki Setiana Dewi berpulang ke pangkuan sang pencipta di usia 62 tahun. Tepat 3 hari meninggalnya sang ayah, pada Minggu 6 Juni 2021 kemarin, keluarga Ria Ricis pun terlihat mengadakan pengajian di 2 tempat, yaitu di kediaman Ria Ricis di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan, serta dilanjutkan di pondok pesantren. Suasana tahlilan di rumah Ria Ricis yang dimaknai sebagai penghibur diri setelah ditinggalkan ayah tercintanya terlihat begitu hikmat, di mana mengundang kerabat dan tetangga. Dan di hari yang sama, rupanya ibunda Ria Ricis dan Oki Setiana Dewi juga tengah berulang tahun yang ke-57. Meski masih dalam suasana duka lantaran meninggalnya sang ayah, namun Ricis dan kakak-kakaknya tetap merasa bersyukur ibunda mereka diberikan umur yang panjang hingga memberikan kado spesial. Hari ini adalah hari ketiga Papa meninggalkan kita semua. Kita mengaji setiap hari. Mengaji itu tidak dikhususkan di hari-hari tertentu, tapi takziah itu dilakukan, teman-teman datang ke rumah ataupun ke pesantren itu dalam rangka menghibur hati kami yang telah ditinggalkan oleh Papa. Jadi hari ini di rumahnya Ricis kita ada pengajian juga, dan ada tausiah-tausiah lah, mengingatkan kami akan kematian, mengingatkan kami akan bakti pada orang tua yang masih ada, seperti itu. Itu yang kita lakukan. Hari ini bertepatan juga dengan hari miladnya ibu. Ibu hari ini berusia ke-57 tahun. Biasanya setiap weekend memang kami sekeluarga berkumpul di rumahnya Ricis. Itu adalah hari keluarga. Tapi qadarullah di hari ini Papa sudah kembali kepada Allah SWT. Apakah sedih? Pasti sedih, namanya seorang anak perempuan yang
selama ini tokoh idolanya adalah papa, selama ini apa-apa papa gitu ya. Kemudian papa udah nggak ada, senang lah karena banyak orang-orang yang datang, banyak orang-orang yang mendoakan. Ibu juga bahagia, kita tadi kasih hadiah buat ibu. Ibu suka banget bunga, kita kasih hadiah bunga. Tadi saya kasih hadiah parfum, Icus kasih hadiah tas, Cindy kasih hadiah mukena. Sedih, marah, hingga menyesal. Hal itulah yang kini dirasakan oleh Ria Ricis. Lantaran seseorang yang selalu dekat di sampingnya harus berpulang begitu mendadak di saat dirinya tengah jauh di seberang pulau. Namun, semua sudah kehendak Sang Pencipta. Hingga Ricis dan kedua kakaknya harus ikhlas hingga tabah akan kepergian sosok panutan yang paling dicintainya itu. Sempat tinggal bersama di rumah Ricis, seperti apa Ricis yang menguatkan hatinya ketika melihat kamar sang ayah hingga melihat baju, jam tangan, serta mencium kasur yang terakhir ditiduri ayahnya itu. Sudah pasti sedih karena Ricis yang mengaku anak mungkin yang paling dekat, yang paling nemplok mulu sama papa, yang ngevlog apa-apa bareng, kemana-mana apa-apa bareng. Terus tiba-tiba kenapa di saat hari terakhir Ricis malah nggak ada, nyesel iya, sedih iya, marah pada diri sendiri pun iya. Tapi semua sudah terjadi. Dan Ricis pun waktu pergi dalam keadaan papa sehat, ibu sehat, pamitnya juga udah dapat izin semuanya. Jadi walaupun pergi tuh masih dalam keadaan semuanya baik-baik aja. Kalau Ricis insya Allah udah baik-baik aja. Sampai tadi aja Ricis masih masuk ke kamarnya papa, masih sempat cium kasurnya yang terakhir papa tidurin, masih sempat ngelihat tumpukan baju yang papa pernah pakai selama di rumah ini, melihat jam tangannya dan lain-lain. Itu udah yang lebih legowo, lebih tenang, lebih alhamdulillah ternyata papa sudah tenang, sudah bahagia gitu. Jadi insya Allah kita sudah lebih tabah untuk melihat semuanya. Kalau Mbak Oki belum berani nih lihat kamarnya papa nih. Saya nggak mau lihat barang-barangnya papa dulu. Nggak mau dulu, Iya. nggak mau ngelihat foto-foto dulu. Nggak mau. Iya. Kalau Ricis sudah bisa penyembuhan healing dulu. time. Iya. Papa itu kan beberapa bulan terakhir nginep di rumah ini, sempat beraktivitas sama-sama di rumah ini, nggak cuma sama Ricis aja, sama tim Ricis juga, sama teman-teman Ricis lainnya yang mampir ke sini juga. Dan Papa itu bagi kami adalah, bagi Ricis dan teman-teman adalah teman satu geng, karena ya cerianya sama, celetukan nyambungnya tuh sama. Sempat tak mengetahui sang ayah meninggal karena dalam kondisi tak ada sinyal, seperti apa Ria Ricis yang menceritakan firasat yang ia rasakan. Benarkah saat turun dari puncak Wairebo, Ricis sempat dituntun jalannya oleh seekor anjing yang seolah mempermudah langkah Ricis agar segera bisa pulang ke Jakarta? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, pasca sehari meninggalnya sang ayah Sulianto bin Sastro Martoyo pada Jumat 4 Juni 2021 lalu, Ria Ricis memang akhirnya bisa pulang ke Jakarta pada Sabtu. Karena baru pagi hari ia bisa berangkat dari Labuan Bajo Flores menuju Jakarta. Setiba di Jakarta, Ricis pun langsung mengunjungi sang ayah di peristirahatan terakhirnya hingga suasana duka pun pecah di mana Ria Ricis yang tak bisa membendung air matanya yang tumpah saat bersimpu di makam sang ayah yang dikebumikan. Hingga pertemuan kemarin itu pun, Ricis hanya bisa memeluk papan nama sang ayah di makam.
Lantas seperti apa Ricis menceritakan bagaimana akhirnya ia tahu sang ayah telah tiada hingga firasat yang ia rasakan? Benarkah saat turun dari puncak Wairebo, Ricis sempat dituntun jalannya oleh seekor anjing yang seolah mempermudah langkah untuk segera pulang ke Jakarta? Sedih pasti iya, menyesal karena kenapa justru di saat-saat terakhir tidak ada Ricis di dekat papa gitu, karena memang kalau dilihat ke belakang kan emang dekat banget sama aku kan, karena di rumah bareng-bareng, bahkan suka temenin aku bikin vlog. Jadi Ricis taunya langsung dari handphone setelah 2 jam pindah lokasi baru dapat sinyal, karena emang orang-orang satu kota semuanya tahu. Orang-orang satu mobil tahu, tapi mereka merahasiakan. Jadi taunya langsung dari grup WhatsApp family. Berarti kompak banget ya? Kompak itu dia, masa sampai Ricis nanya, kok bisa sih dirahasiain, gimana caranya? Sampai orang-orang yang di sana tuh ngejemput dari bawah ke atas puncak Wairebo itu cuman untuk mastiin, tolong ya kalau ketemu Ricis jangan kasih informasi apapun. Sampai bilang gitu, sampai aku baru ngerasa, iya juga tadi ada pendaki yang nanjak, senyumnya tuh kayak yang ngasih semangat banget gitu, ngasih senyum buat turunnya. Semangat ya turunnya, dikit lagi nih, dikit lagi. Kok nggak kayak biasanya orang-orang mendaki kayaknya nggak gini-gini amat. Nggak dikasih alasan kenapa seru turun? Enggak, dan aku juga nggak ngeh kan, kirain ya cuman papasan biasa aja, taunya ternyata di balik itu ada yang disembunyikan. Di sana kebetulan dari waktu perjalanan Sumba ya, itu untuk mungkin menurut Ricis itu healing time kali ya. Mau menenangkan diri, mau yang nggak ada alasan juga, karena beberapa juga ada pekerjaan sedikit di sana, dan kita juga ada bakti sosial sama anak-anak di bagian timur. Kita ada bagi-bagi sembako, bagi-bagi buku. Oh iya, itu sih mungkin itu hal yang bisa juga ditemukan oleh pendaki yang lain. Kadang bertemu dengan kucing atau bertemu dengan hewan lainnya. Cuman kalau misalnya kita cocokologi, emang si anjing tersebut menemani Ricis ketika dari benar-benar mau turun sampai ke bawah, dia menuntun jalan. Sama sekali nggak kepikiran apapun di situ. Tak hanya bertemu seekor anjing putih kecil yang seolah menuntun Ricis turun dari puncak Wairebo, namun Ricis pun sempat merasakan firasat lain, yakni di jam-jam sekitar kepergian sang ayah, kondisinya tiba-tiba ngedrop, dibarengi sakit kepala dan bahkan muntah-muntah hingga kesusahan untuk mencari obat. Feeling sih, jadi waktu tepat banget di malam, mungkin ketika papa berpulang itu bertepatan dengan Ricis yang ngerasain ngedrop banget. Padahal sebelum berangkat sehat, pagi harinya sehat, kemarin-kemarinnya sehat banget, dan gak ada tanda-tanda masuk angin, salah makan sama sekali nggak ada. Tiba-tiba jam 12, jam 1 malam itu tiba-tiba ngedrop, muntah-muntah, palanya sakit. Tapi kalau ditanya masuk angin apa enggak. Nyari obat juga nggak ketemu. Ternyata itu emang udah firasat buruk bahwa mungkin Allah minta Ricis pulang mungkin pagi itu. Berbagai firasat dirasakan Ria Ricis saat kepergian sang ayah. Sempat tinggal bersama di rumah Ricis lantaran ingin menjaga anak bungsunya. Benarkah sang ayah sempat menitipkan pesan kepada Oki untuk mencarikan suami yang tepat untuk Ricis sebelum sang ayah meninggal dunia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Sebelum meninggal dunia, ayah Ria Ricis rupanya punya 2 harapan untuk putri bungsunya itu. Namun, salah satunya belum terwujud. Sampai akhirnya ayah Ria Ricis itu pun dipanggil Tuhan untuk selama-lamanya. Ya, 2 keinginan ayah Ricis adalah melihat sang putri menyandang gelar sarjana serta menikah. Mengingat harapan pertamanya sudah tercapai sebelum wafat, almarhum pun memberikan amanat kepada kedua kakak Ricis, Oki Setiana Dewi dan Shindi untuk mencarikan jodoh terbaik untuk adiknya tersebut. Kalau untuk papa ke Ricis waktu itu lulusin S1 kuliah. Kira setelah 7 tahun kita bisa menyelesaikan, alhamdulillah. Ada cita-cita papa selalu bilang, papa tuh kasihan sama Ricis karena nggak ada yang nemenin gitu. Karena kan saya udah berkeluarga, Cindy udah berkeluarga, kita punya keluarga masing-masing, sementara Ricisnya sendiri. Jadi papa selalu pesan sama kita, tolong cariin orang yang bisa jagain Ricis gitu. Semoga dapat suami yang bisa menjaga ya. Begitu dekatnya dengan Ria Ricis, di akhir hidupnya, almarhum memang memilih tinggal bersama Ria Ricis guna menjaga putri bungsunya yang belum menikah. Sang ayah bahkan sempat turun langsung mengontrol proyek rumah baru yang dibangun Ria Ricis beberapa waktu lalu hingga akhirnya bisa menempatinya. Lantas benarkah mengingat almarhum sang ayah yang suka berkebun hingga ingin mempunyai rumah yang ada kebunnya, Ricis akan mewujudkan mimpi sang ayah yang belum sempat dipenuhi itu? Ada beberapa hal yang PR kita yang harus kita lakukan setelah kepergiannya papa. Jadi kita sudah mulai berbicara apa yang harus kita lakukan. Salah satu yang ingin kita lakukan adalah kita harus pulang ke Batam sesegera mungkin untuk membereskan rumah, karena di sana ada rumah kita di Batam yang dimana papa tinggal di sana, dan kemudian masih banyak barang-barang kita juga, barang-barang papa juga, kita mau beresin rumah itu ya insya Allah, dan mudah-mudahan rumah itu bisa menjadi rumah yang bermanfaat. Kita mau jadikan insya Allah rumah Quran. Ricis juga bilang semalam kita harus menunaikan permintaan papa atau keinginan papa. Jadi papa request sama Icis, papa tuh suka berkebun kan? Iya. Berkebun. Jadi papa bilang, papa nggak bilang apa-apa sih, cuman kita bertiga tuh udah mempersiapkan nanti kalau kita ada rezeki, Ricis ada rezeki mau beli rumah kebun untuk kebunnya papa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam. Hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.